Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu dan bapak, adik-adikku sekalian, dimanapun berada, mari kita coba untuk mengenal huruf hijaiyah. Ini adalah merupakan dasar belajar apabila kita ingin mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Ibarat membangun gedung 7 tingkat, 8 tingkat, 10 tingkat, ataupun berapa tingkat. Yang terpenting adalah pondasi atau dasarnya. Kalau dasarnya kuat, insya Allah kesananya kuat. Tapi kalau dasarnya nggak kuat, itulah bisa dibayangkan seperti apa. Karena huruf hijaiyah ini adalah merupakan dasar bagaimana caranya kita mengucapkan Al-Quran, mengucapkan huruf-huruf, melafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran secara baik dan benar. Baik, kita coba untuk mengenal huruf hijaiyah. Kita sudah kenal ya. Ini alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal. Bedakan ya. Ini dal, ini zal, ini ro, ini zai, ini sin, ini shin, ini shad, ini dad, ini ta, ini za, yang ini ain, ini ghin, ini fa, ini qaf, ini kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hadada, ha. Bedakan dengan ini ha, ha ini ha kecil, ha, lam alif, hamzah, iya. Gampang sih huruf seperti ini, tapi kenyataannya kok susah membaca Al-Quran. Ada beberapa pedoman. Yang pertama, pedoman pertama, trik pertama untuk ibu dan bapak yang ingin baca Al-Quran cepat. Ada beberapa trik yang sudah nanti saya akan bikinkan. Pertama adalah miliki Quran berwarna. Kedua, kuasai trik-trik ya, atau cara-cara bagaimana caranya bisa membaca Al-Quran walaupun belum mengenal tajwid secara menyeluruh, secara mendalam. Tetapi yang saya ajarkan ini adalah ini bagaimana caranya bisa membaca Al-Quran secara baik dan benar dari awal, step by step, tahap demi tahap ya, tahapan-tahapannya. Ini adalah huruf-huruf yang sepintas bentuknya sama, coba lihat tuh. Yang membedakannya adalah titiknya. Kalau titik di bawah ini ba, ingat-ingat ya, ini ba. Naik ke atas tuh, jadi nun. Ya, ini ba, ini nun. Memang rumahnya beda. Tapi kalau sudah dalam kalimat, ba dan nun itu sama, mirip ya. Huruf hijaiyah ini semuanya nanti ada yang berubah bentuk, ada yang ekornya dipotong kayak jim ini ya, kayak shod ini ke bawah, ekor ke bawahnya dipotong seperti dipotong gitu ya. Ada yang tetap kayak ini to, zo, dal, zal, ini tetap ro, zai, ini seperti dipotong. Cuman harus dipahami huruf hijaiyah itu penulisan awal ya, awal, di tengah dan di akhir itu berbeda-beda. Hanya saja umumnya penulisan di akhir itu kembali ke bentuk semula. Jadi ini ba dan nun sama tuh. Yang membedakannya adalah titik satu di bawah ba, titik satu di atas nun. Ini dengan ini sama bentuknya, yang membedakannya titik-titiknya ya. Kalau titiknya satu di bawah ba, naik ke atas jadi ta. Ya, 2 titiknya. Tapi 2 titiknya. Kalau naik ke atas titiknya 1 itu nun. Ya, ingat-ingat ya, ini hurufnya apa? Mohon maaf kalau saya memperlakukan ibu dan bapak, adik-adik atau semua yang belajar dari dasar seperti anak kecil. Karena ini memang pelajaran anak kecil, pelajaran dasar. Saya tidak boleh terburu-buru. Kalau mungkin juga nanti saya mengajarkan terburu-buru, nanti tolong di SMS ya, di calling atau gimana lah. Pak Ari masih terlalu cepat. Saya perlahankan lagi, pelan-pelan lagi. Kembali lagi ya. Kalau titik satunya di bawah apa hurufnya?
bawah ba, ya. Naik ke atas, tapi titiknya jadi 2, ta, atas ta, atas ta. Titiknya tambah 3 jadi sa. Ini apa? Ba. Ini ta. Ingat-ingat ya, titiknya 2. Ini, yuk mikir, apa? Sa. Ini mah alif ya, alif. Ini apa? Ta. Ini ba. Ini sa. Ulang-ulang terus ya. Jangan mau pindah ke pelajaran yang lainnya sebelum memahami dasar ini. Nih ya, sekali lagi. Kalau ini apa? Ta. Nanti ada diktat itu, ada diktat warna ya. Merahnya apa, kuningnya apa, ada. Itu sudah saya bikinkan di YouTube, lihat ya. Diktat yang berwarna-warni. Itu untuk memantapkan lagi hafalan kita tentang huruf. Karena cukup hafal huruf ini, itu belum cukup juga nanti karena ada huruf-huruf yang berubah. Ini huruf-huruf tidak berubah ya bentuknya, walaupun cuma nanti perahunya kayak besar, nanti ada kecil, cuma ingat-ingat titiknya aja. Titik 1 di bawah apa? Bawah ba. Titiknya ke atas ta 2. Titiknya 3 sa. Ini semua sama tuh bentuknya. Membedakan titiknya. Titiknya di bawah jim. Nggak ada titik. Ha. Titiknya ke atas jadi kha. Ini apa? Ingat-ingat. Ha. Yang ini kha. Ini ha, ini kha. Kalau saya sering berkelakar, ini huruf Sunda. Da. Dada. Ini dodo ya. O. Soekarno, Soekarna itu ya. Ini apa? Jim. Ini ha. Ini kha. Kembali ke sini, apa ini? Ingat-ingat. Jangan mau pindah ke pelajaran lain kalau ini belum ingat betul. Ini sa. Ini ba. Ini alif. Ini ta. Yang ini apa yo? Titiknya 3. Sa. Titiknya di bawah. Bawah. Ba. B. Ba. Titiknya naik ke atas. Nun. Ingat-ingat ya. Ini jim. Ini nggak ada titik. Ha. Titiknya di atas. Kha. Terus hafal. Terus ingat ini huruf-huruf ini. Sebelum nanti ke perubahan bentuk huruf ya. Ini dal. Ada titik zal. Ini ro. Ro jongrang. Ro. Ada titik jadi zai ya. Jangan ketukar ya antara ro dan zai. Ini jim. Ini enggak titiknya ke atas, kha. Enggak ada titik, ha. Titik di bawah, ba. Titiknya ke atas 2, apa yo? Atas, ta. Titiknya tambah 1, sa. Sa. Yang gini, titiknya di atas, kha. Enggak ada titik, ha. Titiknya di bawah, jim. Terus ulang-ulang, memorinya sampai nempel betul ya. Karena belajar untuk pemula yang sudah terlambat itu memang susah, sulit. Makanya membaca Al-Quran, orang yang pandai membaca Al-Quran bersama malaikat yang mulia. Membaca terbata-bata dapat 2 pahala. Terus susah, terus sulit, pahalanya banyak. Ya. Kenapa Pak Ari selalu bilang seperti itu? Karena untuk pemula kurang-kurangnya sabar, kurang-kurangnya keyakinan bahwa baca Quran itu wajib, harus baca, harus belajar. Itu pengennya meninggalin aja. Ya, pengennya segera, kalau ibarat ngebangun rumah tuh pengen ke tingkat 2, tingkat 3. Diajarin gini nggak mau, maunya langsung ke surat. Boleh langsung surat juga, tapi dasarnya ini bagus. Karena kita sudah terlanjur ingin belajar membaca secara baik dan benar, dasarnya harus kuat. Ini apa? Ayo, ini dal. Kalau ada titik apa? Zal. Dal, zal.
Dada, didi, dudu ini keras. Ini za, zi, zu, kayak agak sedikit digigit. Emang zal itu dari sa, zal, zo ke sini nih ya, agak-agak rapuh sedikit. Beda dengan do ini do dho. Yang ini apa? Nggak ada titiknya, sin. Ya, sin. Ada titiknya apa? Shin. Ini sin, ini shin. Ya. Yang ini nggak ada titik, sin. Ada titik, shin. Ini ada titik, apa yo? Ingat-ingat, zai. Yang ini nggak ada titik, ro. Yuk ingat lagi ini, sin. Saya suka es. Ini shin. Saya suka es. Setan. Ini setan ya. Ini shin. Ini sod, salat. Ini do. Waladolin. Ini bukan walabdolin ya, bukan B, tapi do, dho, waladolin. Yang ini apa? Kayak angka not balok ya. Ini apa? Po. Ingat, po. Ini zo. Po. Kalau nggak ada titiknya, nggak ada titik po, ada titiknya zo. Ya. Ini apa yo? Ain. Ada titiknya rin. Ain. Ini rin. Yang ini apa? Fa. Yang ini kof. Yang ini titiknya 1 fa. Ingat-ingat ya. Titiknya 2 kof. Pak Ari beda. Iya. Kalau fa itu rumahnya di ba tuh, landai ya. Kalau kof itu rumahnya di nun tuh. Tapi kalau udah di kalimat antara fa dan kof ini sama aja. Yang bedakan cuman titiknya saja. Kalau titik 1 fa, titik 2 kof. Ini mirip lam tapi ada hamzahnya seperti ada hamzah di sini. Ini kaf. Kakiku. Ini baju koko, ini baju kakak, ini ko, ini huruf saya bilang huruf O Jawa ya. Soekarno, ini huruf Sunda, Soekarna ya. Itu supaya mudah diingat aja. Ini huruf O, koko. Memang dalam huruf Arab itu tidak dikenal ada O dan E. Tapi ada huruf-huruf tertentu ada unsur O, ada unsur E. Nanti ada ya. Bismillahirrahmanirrahim wa mursa nanti imalan nanti ada. Ini kembali. Fa, kof. Ini apa? F, Fanta. Nggak ada P bahasa Arab ya, adanya F. Fanta, faha, fa. Ya, bukan pak, fa, F. Ini titiknya 2, kof. Titiknya 1, fa. Yang ini kaf. Ini kof. Ini kaf, ini unsur A, ini unsur O, kof. Koko, ini kaf, kakak. Ini lam, kayak kail tuh, lam. Ingat-ingat ya, lam. Memorinya ingat terus. Kalau bisa ditulis ulang huruf-huruf ini, terus diulang. Pak Ari baca Quran itu kan harus ada gurunya, betul ya, temui gurunya. Kalau belum juga ketemu guru, kirim lewat WA, kirim ya. Pak Ari nih saya mau ngucapin huruf, bener nggak? Mau dites boleh nanti ya. Kita kan udah canggih, nanti tekniknya ada nanti lagi dibikin ya. Doain aja alat-alatnya nih, Pak Sarman ya. Yang lainnya juga alat-alatnya mudah-mudahan bisa bantu. Komputernya mudah-mudahan bisa 2, ini baru 1. Jadi pekerjaannya bisa lebih cepat lagi. Jadi yang minta dikirim surat ini, surat itu permintaan belum saya sempat kerjakan karena ini lagi ngerjain untuk dasar dulu. Ini yang kayak gini mim. Apa ini? Mim. Ini apa tadi? Yang kayak pancingan? Lam. Yang ini? Kaf. Yang ini? Apa yo? Mikir. Kof. Yang ini? Fa. Yang ini? Rin. Ini? Ain. An'amta alaihim. Ain. Ya. Ini? Mim. Ini? Nun. Nun mirip dengan ba. Sama-sama titik 1. Titik 1 di atas nun. Titik 1 di bawah ba. Titik 2 di atas ta. Titik 2 di bawah ya. Tuh. Ini yang saya katakan gampang-gampang susah belajar Al-Quran, belajar huruf hijaiyah tuh.
Karena banyak huruf yang sepertinya sama, sama bentuknya, yang ngebedain cuma titiknya. Kan ada orang yang lupa tanda tangan ya. Susah tuh ngambil uang di bank ya. Kalau lupa tanda tangan nggak bisa diambil-ambil. Ini, cobalah ya memorinya dilatih lagi. Udah usia saya juga kadang-kadang sekarang sudah pelupa ya. Kadang-kadang suka lupa. Tapi dah dilatih lah. Katanya kalau sering latihan, justru memori kita akan tambah kuat, tambah ingat lagi. Orang yang sering baca Quran itu kan terhindar dari kepikunan, gitu ya. Itu. Coba lagi, nih. Apa ini? Ya, titik 1 di atas, nun. Titik 1 di bawah, ba. Titik 2 di atas, ta. Titik 2 di bawah, ya. Titik 3 di atas, sa. Ada sa, ada shin ya. Ini sa, ini shin. Ini apa? Wow. Wow, we, wow. Apa ini? Wow. Ini ha. Hadada. Bedakan dengan ini. Alhamdulillah, ha kecil ya. Ha bersih. Ini ha, ini di dada. Ha. Ini ha, ini ha. Ini lam dan alif. Lam dan alif. Jadi lam alif. Lam alif. Ini hamzah. Ini ya. Coba latih-latih, jangan pindah dulu ke pelajaran lain sebelum huruf-huruf ini, dasar huruf ini hafal betul. Karena dari huruf ini nanti ada perubahan bentuk. Ya, nanti kita teruskan. Sebelum saya teruskan, kembali saya ulang. Ini huruf apa? Jim. Ini huruf apa? Apa yo? Zai. Yang ini mim. Yang ini do. Yang ini shin. Ini fa. Ini kof. Ini ro. Ini titik 2 di bawah, ya. Titik 2 di atas, ta. Titik 1 di bawah, ba. Titik 1 di atas, nun. Ini yang ada titiknya apa? Zal. Nggak ada titik, dal. Yang ini ada titiknya, zo. Ini nggak ada titik, to. Ini nggak ada titik, sod. Ini nggak ada titiknya, do. Sekali lagi saya sampaikan, tolong ditulis ulang ini. Pelajari terus berulang-ulang. Tunjuk. Kalau bagusnya ada yang ngerti ya, apa anaknya, apa siapa, ponakannya. Nah sini. Nah. Tolong nih, lagi cek ya, bener nggak bacaan? Oh sama malu lah ya. Kalau malu sekarang, kapan lagi? Bagaimana kalau dipermalukan di depan Allah? Karena bacaan kita salah. Karena kita tidak kenal huruf. Nanti akan saya bahas bagaimana kalau salah pengucapan, salah arti, ya. Ya yang gampang aja antara wanhar dan wanhar. Dengan hak kecil dan hadada. Wanhar dan berkurban. Wanhar lain dan siang hari. Harusnya di situ wanhar di Al-Kautsar ya. Inna a'tainakal kautsar. Di situ wanhar bukan wanhar. Nah, sekali lagi tolong ini ditulis ulang, tunjuk. Sebaiknya ada gurunya atau ada siapa yang membenarkan huruf apa yang kita tunjuk. Kita tunjuk sendiri. Ini apa ya? Sendiri aja. Sod. Benar gak sod? Iya. Yang ini alif. Yang ini ro. Yang ini fa. Ini kof. Ini ya. Ini lam. Ini shin. Ini sa. Bila perlu ini ditulis, hafal, tunjuk masing-masing gitu ya. Terus dibenerin. Boleh aja direkam ya. Kan sekarang canggih pakai handphone ya. Iya benar pakai handphone. Tunjuk. Itu cara belajar efektif. Dulu saya juga begitu kalau belajar itu suka direkam. Dulu mah kan belum canggih seperti ini, belum ada komputer. Dulu saya kalau siaran kalau bukan siaran lagi sekolah itu ya, termasuk orang yang malas kalau belajar itu baca berulang-ulang, diringkas, nanti dimasukin ke rekaman, direkam di kaset. Dulu kan kaset ya. Sistem pita. Di pita. Saya rekam, saya ulang-ulang dengerin. Kalau orang mau ujian tuh sibuk, saya mah dengerin aja pelajaran yang udah saya rekam di kaset. Jadi tolong ininya ditulis ulang. Terus Bapak, Ibu rekam
Kan ada kameranya sekarang rekam. Bapak tunjuk ke sini. Ini apa? Tunjuk sendiri, jawab sendiri. Jim. Ini apa? Kha. Ini apa? To. Ini apa? Lam. Ini apa? Lam alif. Ini apa? Ghin. Ini apa? Kaf. Ini apa? Sin. Ini apa? Shin. Nah, nanti setelah Bapak tunjuk, Ibu tunjuk ya, direkam pakai handphone smartphone, sekarang udah rekaman, udah ada gambarnya ya, ada videonya. Itu langsung dikoreksi lagi. Pak Ari kerajinan amat. Ya terserah, mau pintar, mau bisa, enggak. Mau diazab oleh Allah, kita nggak mau belajar. Sekali lagi ya, belajar. Kalau sudah belajar belum bisa juga, nggak bisa juga, itu lain cerita. Yang penting usaha. Setelah usaha kita bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Ya, nggak mungkin saya terus ini berjam-jam ngajarin ini dulu, ini ya. Sekali lagi tolong ini tulis. Setelah ditulis, tolong ditunjuk, tunjuk, sebutin masing-masing. Bila perlu efektifnya direkam. Kayak ini kan rekam layar ya. Di komputer, di smartphone juga kan bisa rekam layar sekarang canggih. Sebutin, yang ini apa? Ha. Yang ini apa? Kh. Yang ini apa? Ro. Yang ini apa? Fa. Yang ini ha. Yang ini hamzah. Yang ini fa. Yang ini kof. Kalau sudah ini bagus, bila perlu nanti datang sama saya bawa kertasnya dites. Nggak ada salahnya ya. Ini kan sebagai saksi. Ya Allah, saksi bahwa bukti bahwa saya pernah belajar nih kertasnya. Nih sama Ustadz pernah belajar, sama yang lain pernah belajar. Coba ke sini ya. Kalau ini terus kan pelajarannya boring juga. Kesel. Memang begitu belajar yang kayak gini mah kesel. Makanya kalau pelajaran yang kayak gini biasanya di YouTube juga nggak laku. Padahal ini dasar. Ini nggak akan bisa baca Quran secara baik dan benar kalau hurufnya belum kenal. Ada 28 orang. Mana si Arif, mana si Sulaiman, mana si Jaka, mana si ini. Nggak kenal. Susah ya. Harus kenal dulu satu persatu. Nih coba ya ke sini. Kalau itu udah ini, bagaimana dengan ini? Canggih nggak nih? Ini huruf apa Pak, Ibu? Gampang ini mah. Yang ngedip-ngedip. Alif. Apa? Alif. Kalau sudah tadi tahap pertama bisa, coba refreshing ke sini dulu ya. Sambil nanti tahap pertama jangan dihilangkan. Terus diulang. Jangan dilupakan untuk mengenal huruf. Kalau ini apa nih? Hitam, merah, biru. Oh, kayak angka 1 ya Pak Ari ya? Itu teh alif. Oh iya alif. Apa ini? Alif. Kalau yang ini apa? Ngedip nih. Ini apa? Ini ba. Pak Ari ban titik 1 di bawah ba. Ba ya, kalau ini belum berbaris ya bacanya ba. Nanti kalau sudah berbaris ba juga kalau barisnya di atas, di bawah bi. Domah bu. Sekali lagi, ini apa? Alif. Ini apa? Ba. Yang ini apa? Ini apa? Matanya 2 di atas. Mata. Otak. Mata. Tak. Ini apa? 3. 3. Oh, sa. 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 Ulang lagi. Ini apa? Alif. Ini ba. Ini tak mata. Tak kayak mata. Ini sa. Yang ini kayak apa ya? Belalai kerbau ya? Tanduk apa gitu. Tuh, ini apa? Yang ada titiknya itu jim. Nggak usah dipikirkan ada barisnya dulu. Tanpa baris aja dulu. Ini jim. Kalau bagaimana kalau yang nggak ada titik? Ini ha. Ya. Kalau tadi ini jim. Jakarta jim. Belum berbaris ya, jim.
Kenali dulu huruf-huruf yang belum berbaris. Nanti sudah berbaris bunyinya lain sedikit ya. Jim jadi ja nanti. Ini ha. Coba perhatikan baik-baik. Tuh. Ketiga huruf ini ya sama. Tuh, bedanya cuma titik. Titik di bawah jim, nggak ada titik ha, titik di atas kho. Titik di bawah ba, bawah. Ini kayak mata, ta, titik ketiga sa. Coba ya. Memorinya coba betul-betul masukin ini pelajaran ini. Yang ini dal, dadaku, dal. Dal. Kasih titik jadi zal. Ini apa ya? Ro. Ro. Kalau ada titik apa? Zai. Tuh, zai. Zai. Kalau tadi ro, ini pakai titik jadi zai. Tolong diulang tahapan yang kedua untuk memantapkan pelajaran yang tahapan pertama tadi. Ini kayak apa ya? Kayak apa nih? Ada rumahnya gitu nih. Ini sin. Ini yang saya katakan kalau sudah digabung ini ke bawahnya hilang. Ya, huruf dipotong. Sin. Saya suka S sin. Ya, sin. Kalau dikasih titik jadi shin. Bedanya itu ya. Shin. Kalau ini sin, saya suka S. Kalau ada titik jadi shin. Nih anak saya Jijah. Jijah yang ini apa nih Jijah? Mana ya? Yang ini nih yang gedip-gedip. Oh, orang suka sholat. Shod. Ini kayak orang nunduk tuh. Shod. Kalau ini Jijah apa ini? Yang ada titiknya. Do. Kalau tadi nggak ada titik shod. Ada titiknya jadi dod. Tuh ini dod. DHO dod. Ini kela apa di kei? Mana? Ini yang gedip-gedip. To. Apa? To. Kloset mereknya apa? To. Tuh. Ini yang ada titiknya apa? Zo. Nggak ada titik to. Yang ada titik zo. Ingat-ingat ya memorinya ya. Karena nanti ada berubah-ubah bentuk. To, ini zo. Sekali lagi, jangan ke yang kedua kalau yang tadi yang tahap pertama belum mantep. Ini tahap penyegaran. Jadi tahap yang pertama tadi pengenalan huruf hijaiyah saya tunjuk-tunjuk. Nah, dimantapkan di sini. To. Ini tahapan pertama, tahapan kedua dikuasai betul karena akan ke tahapan ketiga nanti berikutnya ada perubahan huruf. Ada huruf-huruf yang berubah, ada huruf-huruf yang tetap ya. Ini to. Ini zo. Ya, zo. Ini apa nih? Kayak apa ya? Kayak kail, kayak apa ini? Ini ain. Ini yang termasuk huruf yang dipotong kalau disambung. Apa tuh? Ain. Kalau ada titiknya apa Jijah? Rin. G ya, kalau Sundanya nanti kalau Sunda, kalau Latinnya G jadi G. Ini A tapi ada di tenggorokan ain. Bedakan dengan hamzah ya dengan alif. Ini ain. Fahri ini apa Fahri? Ini rin. Ini Ibu Lela ini apa Ibu Lela? Ini mana? Fa. Tuh, fa. Ingat lagi ya. Ini apa tadi? Ain. Kok bisa berkedip-kedip ya? Ini di tangan dipijit-pijit nih. Tuh. Ngerjainnya sih jangan dikata, segini aja kerjanya cukup lama ya. Dari jam 2 siang sampai jam 9 malam ya. Allahu Akbar. Saya hanya ingin minta doa biar saya istiqomah mau mengerjain kayak gini. Ya. Jadi tuh ngegerakinnya sebentar. Ini apa nih? Ain. Ini apa? Rin.
Ain, Rin. Ada titiknya di Rin. Ini ada titik 1, Fa. Ya, Fanta, F. Fa. Titik 2, Kof. Titik 1 apa tadi? Fa. Titik 2, Kof. Ini kayak lam tapi ada hamzahnya, kaf. Kalau hamzahnya di tengahnya nggak ada, ini ya mirip-mirip sebetulnya antara kaf dan lam itu ya. Nanti kalau kaf udah gabung nanti ada tangkai ke atas. Tapi mirip-mirip sepintas. Tuh. Ya. Ini kayak kail, kayak usep, kayak kail ya. Lam. Kalau orang Sunda bilang usep, ngusep, lam. Ya, ini lam. Ini mim. Lam, mim. Ini mim. Ini yang titiknya 1 di atas, nun. Na, nun. Termasuk huruf gundah ya. Ini mim dan nun nih ya, gundah nih. Mim bertasdid dan nun bertasdid gundah. Wah, jangan itu dulu deh. Ya, nanti bingung. Ini aja apa nih? Ini mim. Ini nun. Yang ini wow, wow. Wow, kayak apa ya wow teh? Kayak gitu deh. Wow, ingat-ingat ya memorinya nih. Jangan pernah mau pindah ke yang lain di smartphone-nya terus ulang-ulang. Ini saya tangannya nih. Tuh. H. Kayak dikelihatnya kayak ada matanya ya. Nih kayak mata ya tuh, kayak gambar mata. Apa ya? Pokoknya gitu deh. H. Ini lam alif. Lam dan alif ya. Lam dibacanya lam alif dulu, lam dan alif. Lam alif la. Ini hamzah. Hamzah. Ini ya. Tadi ya. Titik 2 di bawah ya. Titik 2 di atas tak. Bisa? Tuh. Coba lagi. Ini apa? Jim. Ini tak. Ini fa. Ini kof. Ini kaf. Ini to. Ini mim. Yang ini ya. Yang ini ain. Ini ha. Ini alif. Ini hamzah. Alif dan hamzah nanti ada persamaan ya. Di bahasa Indonesia terutama. Alif dan hamzah itu kayak sama aja padahal beda. Ya, nanti alif itu huruf pemanjang. Ini bentuknya sama. Membedakannya titik. Titik di bawah 1 jim. Titik di atas kha. Enggak ada titik ha. Titiknya di bawah ba. Titiknya di atas nun. Titiknya di atas 2 kayak mata ta. Titiknya 3 sa. Enggak ada titik sin. Titiknya 3 shin. Yang ini enggak ada titik shad. Salat, baso, salat. Ini dhad. Ini shad. Ini dhad. Ini ta. Ini za. Ini qaf. Ini ayo mikir, apa ini? Fa. Ini ghin. Ini ain. Ini kaf. Ini lam. Ini mim. Ini nun. Ini waw. Ini alif. Ini dal. Ini zal. Ini zai. Nggak ada titik. Ro. Jadi semakin cepat dilatih terus. Tunjuk sendiri, ngomong sendiri. Gimana Pak Ari, kan susah ngebenerinnya kan. Tadi saya bilang rekam pakai smartphone-nya ya, rekam layar. Atau kalau nggak mau ribet, ada istrinya yang udah pinter, ada anaknya yang pinter. Nah sini nih,
Papa nih mau belajar lagi nih. Papa pengen masuk surga nih, cara mudah. Iya kan, dengan belajar, coba lagi belajar terus meninggal, surga insya Allah ya. Selama dosanya tidak dosa besar. Itu ceritanya lain lah ya. Pokoknya orang yang belajar itu Allahu Akbar, tak terhingga ya. Masya Allah pahalanya. Tunjuk to, tunjuk zo, tunjuk lam, tunjuk hamzah, tunjuk ya, tunjuk ghin. Ini zai, ini ain, ini dal, ini zal. Tolong tahapan pertama dan kedua ini terus diulang, terus diulang, terus diulang sampai memorinya betul, tahu ini bedanya dengan ini. Titik 1 fa, titik 2 qaf, titik 2 ta, titik 3 sa, titik bawah ba, titik atas nun. Nggak ada titik dal, ada titik zal. Nggak ada titik ro, ada titik zai. Nggak ada titik sin, ada titik shin. Nggak ada titik shod, ada titik dod. Nggak ada titik ain, ada titik ghin. Ada titik zo, nggak ada titik to. Coba bayangkan, kalau huruf ini nggak kenal ya susah. Kita kan bisa mengenal angka 1 sampai terus ya, 11, 12, 13, karena kita belajar. Alfabet A, B, C, D, E, F, G. Kok bisa? Bisa karena kita belajar. Nah ini ya, tolong ya. Karena kita belajarnya sekarang belajar mandiri, coba belajar mendisiplinkan waktu. Sejam aja sehari. Makanya saya bilang, belajar sama saya 1 jam bisa baca Quran. 1 jam sisihkan sehari, terus menerus. Ya kalau 1 jam bisa terus nggak baca lagi, kita nggak dapat pahala ya. Terus, saja belum 15 menit, ya udah 20 menit, ya udah berapa aja dulu ya. Karena bagi pemula ngapain yang gini, setan ngegodanya Masya Allah. Karena orang yang baca Qur'annya benar, makhrajnya benar, pahalanya tak terhingga. Orang yang baca Qur'an, makhrajnya, hurufnya salah, bisa menjadi siksa, bisa menjadi salah membacanya. Karena salah huruf, salah arti. Ingat-ingat ya, hati-hati bahasa Arab itu. Ya, salah huruf, salah arti. Salah panjang, salah pendek, salah arti. Nanti kita bahas dalam kajian tersendiri ya. Oke? Ini dulu ya. Ya. Saya juga malas ngejirin seperti ini tuh sebenarnya. Cuman kalau nggak dari dasar seperti ini gimana lagi? Ini apa? Lam alif. Ini apa? Ya. Ini apa? Hamzah. Ini apa? Lam. Ini apa? Shin. Ini apa? Ro. Ini apa? Alif. Ingat, tahapan pertama, tahapan kedua belum selesai, belum benar. Tunjuk, baca. Tunjuk, sebutkan. Tunjuk, sebutkan. Kalau bunyinya belum sama, belum benar, ya, jangan dulu mau pindah ke tahap berikutnya. Nanti saya akan bikinkan perubahan-perubahan huruf ini, ya. Jadi huruf-huruf ini nanti ada ini tidak berubah, ya. Tidak berubah. Hanya ya kalau titiknya 1 ba, titiknya 2 ta, titiknya 3 tas. Sa, ya tuh salah. Ba, ta, sa. Ini nggak berubah, ekornya aja kepotong. Titik 1 di bawah jim, nggak ada titik h, titik di atas kh. Ini nggak berubah, tetap kayak gini. Dal, ini zal, ini ro, ini zai. Ini juga nggak berubah, bentuknya kayak gini aja. Cuma nanti ekor ininya kalau disambung nggak ada sin, shin. Di akhir kembali ke asal. Ini juga nggak berubah, shod, dod. Ya, ekornya aja kalau disambung kepotong. Ini to dan zo hampir tidak berubah, tinggal disambung-sambung aja. To, zo. Ini yang kadang-kadang berubah di huruf yang berubah di tengah dan di akhir ya. Di akhir kembali ke awal. Ain, ain kalau di awalnya ini tinggal dimotong. Ain dan ghin. Ini juga nggak berubah nih, huruf yang nggak berubah. Cuman titik 1 fa, titik 2 qaf. Ini huruf yang berubah nanti. Di awal gimana, di akhir gimana, di tengah gimana. Ini huruf yang berubah. Berubah bentuk tapi tidak jauh ya, cuman garis ininya aja nih, nyambung nggak nyambung gitu, nyambung ke huruf berikutnya. Ini huruf yang berubah, mim. Ini tetap ya, yang penting ada rumahnya. Kalau titiknya 1 di atas, nun, titiknya 1 di bawah, ba, titiknya 2, ta, titiknya 3 di atas, sa, titiknya 2 di bawah, ya, titiknya di atas, 2 di atas, ta. Ini ya, tolong dipahami, jangan pernah mau pindah seminggu.
sebulan, bila perlu setahun. Terus saja. Terus sambil belajar yang lain boleh ya. Nyimak di YouTube itu banyak ya. Masya Allah, saya dengerin saya itu enak-enak banget ya. Tapi kita dasarnya harus mantap. Ingin membangun 7 tingkat, 50 tingkat, pondasinya harus kuat. Untuk pondasi kuat, awalan adalah mengenal makharijul huruf, huruf-huruf ini. Oke, terima kasih. Terus belajar, semangat terus ya. Karena belajar huruf hijaiyah ini banyak tantangannya, banyak malasnya, banyak godaannya ya. Gitu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.